Selamat pagi, saudara berkata Tuhan. Kembali bertemu dalam GPD Film Latimas Menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara berkata Tuhan, berbicara tentang penjara adalah tempat yang mungkin menyeramkan, yang menakutkan bagi kita. Karena penjara biasanya di sana yang masuk adalah orang-orang kriminal, orang-orang penjahat, orang-orang berdosa, dan penjara ini juga menggambarkan suatu tempat yang tersembunyi dari pandangan orang lain, ya. Namun Paulus dan Silas dipenjarakan bukan karena dosa, bukan karena kejahatan atau kriminal yang mereka lakukan, namun karena penginjilan, karena pemberitaan Injil, karena pelayanan mereka sehingga mengantarkan mereka masuk ke dalam penjara. Namun sekalipun mereka ada di tempat tersembunyi, tempat yang mungkin negatif bagi orang-orang, tempat yang mungkin tidak menyenangkan, namun mereka tidak kehilangan kekuatan, tidak kehilangan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Terbukti mereka tetap mampu menaikkan pujian penyembahan mereka di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka menaikkan pujian penyembahan mereka kepada Tuhan, kita boleh melihat segala belenggu terlepas dan pintu-pintu terbuka. Saudara berkata Tuhan, apapun yang hari-hari ini mungkin kita hadapi, jangan pernah meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur. Jangan pernah berhenti untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk menyembah. Karena di tempat seperti apapun kita berada saat ini, mungkin terhalang dari pandangan orang lain, dalam artian sulit bagi kita untuk menemukan pertolongan. Mungkin kita ada di tempat yang orang lain memandang kita bersalah, namun sebenarnya kita nggak bersalah. Saya berkata Tuhan, kalau kita tak menaikkan kepercayaan kita kepada Tuhan, menaikkan pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, Tuhan akan tetap memperhatikan keberadaan kita. Tembok penjara sekalipun tidak menghalangi mata Tuhan untuk memandang Paulus dan Silas. Tembok penjara sekalipun tidak menghalangi telinga Tuhan untuk mendengar pujian penyembahan yang dinaikkan Paulus dan Silas pada waktu itu. Paulus dan Silas boleh kehilangan kebebasannya. Paulus dan Silas boleh dipenjarakan pada waktu itu. Tapi Tuhan tidak pernah kehilangan kekuatannya, tidak pernah kehilangan kekuasaannya untuk menolong dan mengeluarkan Paulus dan Silas dari dalam penjara. Berbicara tentang pujian penyembahan, bukan berbicara tentang skill, bukan berbicara tentang talenta, tapi respon hati kita terhadap kebesaran Tuhan. Ketika kita mengalami suatu hal yang sulit dalam kehidupan ini, mungkin kita merasa terbelenggu, mungkin kita merasa terpenjara, tidak ada orang yang memperhatikan kehidupan kita, tidak mungkin kita mendapat pertolongan. Tetap naikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Kita bisa kehilangan segalanya, tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah kehilangan kuasanya, tidak pernah kehilangan kebaikannya untuk menolong setiap kehidupan kita. Dan kita boleh melihat Paulus dan Silas tanpa campur tangan manusia, mereka bisa dibebaskan. Semua belenggu terlepas. Dan saya percaya ketika kita punya pujian penyembahan yang sama seperti yang dinaikkan Paulus dan Silas pada waktu itu, ketika kita punya iman yang sama kuat seperti iman Paulus dan Silas pada waktu itu, tidak pernah gentar di tengah penjara sekalipun, dalam penjara sekalipun, saya percaya pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam firman Tuhan pagi hari ini akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Dan kita akan melihat bahwa benar Dia Allah yang tidak pernah kehilangan kekuatannya, tidak pernah kehilangan kuasanya, tidak pernah pandangannya tertutup, tidak pernah telinganya terhalang oleh apapun untuk mampu mendengar pujian penyembahan kita. Dan saya percaya ketika Tuhan disenangkan, maka pertolongan, kekuatan, pemulihan daripada Allah menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, dalam firman Tuhan yang boleh berkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman baik kami pagi hari ini. Ajar kepada kami untuk boleh tetap menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu, di tengah tekanan apapun, di tengah rintangan apapun, masalah apapun. Biar terus ajar kepada kami untuk kami boleh mengangkat hati kami untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan, karena kami percaya Engkau yang bertahta dari setiap pujian penyembahan umat-Mu, dan Engkau akan mencurahkan kuasa-Mu, mencurahkan kekuatan-Mu untuk menjadi penolong bagi setiap kehidupan kami, sehingga kami melihat pertolongan dan pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga melalui setiap pertolongan tersebut Tuhan, kami
boleh memuliakan Engkau, Allah yang dasar dan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, sepanjang hari kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan penyertaan Allah, pertolongan Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan, apa yang kami kerjakan sepanjang hari jadikan berhasil dalam nama Yesus. Tuhan, apa menjadi kebutuhan keperluan kami, Engkau yang sanggup mengadakan, Engkau yang sanggup mencukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulai setiap aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini dalam satu nama yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan